Halo semuanya. Nah, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan OSNP Astronomi tahun 2024 untuk soal nomor 5. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. EMUS merupakan sebuah spektrograf pencitraan ultraviolet jauh dengan kemampuan mengukur emisi ultraviolet dalam rentang spektral 100 sampai 170 nanometer dengan resolusi spektral 1,3 nanometer, 1,8 nanometer, atau 5 nanometer. Pilihlah pernyataan yang benar. Nah, ini merupakan soal pilihan ganda kompleks dan membahas tentang spektrograf. Ini, topiknya adalah spektrograf. Jadi, untuk menjawab pilihan ganda kompleks ini, itu kita harus tahu spektrograf ya, karena pastinya itu nanti untuk menjawab kelima ini butuh pengetahuan tentang spektrograf gitu ya, spektrograf sebenarnya. Nah, untuk spektrograf itu merupakan suatu alat ya, di mana alat ini untuk membedakan suatu panjang gelombang cahaya ke panjang gelombangnya masing-masing. Jadi kayak bisa membedakan panjang gelombang yang awalnya panjang gelombangnya itu polikromatik itu bisa diubah menjadi monokromatik gitu ya. Nah, seperti itu. Dan untuk kekuatannya, jadi seberapa kuat si alat ini mengukur atau membedakan panjang gelombangnya, itu disebut sebagai resolusi spektral ini. Benar resolusi spektral ini bisa ada 3 gitu ya, 1,3, 1,8, sama 5 gitu. Nah, untuk persamaan ini, spektrograf, resolusi spektrograf ya, itu persamaan seperti ini. Spectral resolution, itu persamaannya diwakilkan sebagai R sama dengan lambda per delta lambda. Nah, ini yang akan kita pakai untuk menjawab beberapa pernyataan di sini, di opsi ini ya, karena kan ini merupakan pilihan ganda kompleks. Jadi bisa aja lebih dari satu yang benar, atau bisa semua benar, atau mungkin saja nggak ada yang benar gitu ya. Nah, sekarang berarti kita harus cek satu-satu untuk opsinya. Di mana opsi A itu EMUS dapat dioperasikan juga dari permukaan bumi. Ini jelas salah ya. Kenapa? Karena si EMUS, ini spektrograf EMUS ini panjang gelombang pengamatannya, rentangnya itu ada di ultraviolet. Nih, ada di panjang gelombang ultraviolet dengan rentang spektral 100 sampai 170 nanometer. Nah, kenapa gitu? Nah, seperti ini ya. Jadi EMUS nggak dapat dioperasikan dari permukaan bumi karena lapisan atmosfer dapat menyerap sinar ultraviolet. Hal ini akan membuat pengukuran spektral EMUS tidak optimal, gitu ya. Karena kan dia kebetulan sama nih rentang spektrograf di si EMUS ini ada di ultraviolet. Nah, seperti yang kalian tahu ya, atmosfer bumi itu bisa menyerap sinar ultraviolet juga sehingga nanti akan mengganggu pengukuran dari si EMUS ini karena dia nggak bisa mencapai permukaan bumi untuk sinar ultravioletnya, jadi nggak bisa optimal gitu untuk pengukuran si EMUS ini. Nah, seperti itu, makanya bisa kita kategorikan yang A ini opsinya salah ya. Terus lanjut yang B. Nah, yang B ini, EMUS dapat digunakan untuk mengukur kecepatan radial sebesar 2295 km second pangkat minus 1 atau 2295. Nah, jadi ini masalah kecepatan radial ya. Jadi kayak ada nggak sih hubungannya dengan spectral resolution ini? Nah, ada. Jadi nanti kita bakal pakai persamaan Doppler shift atau efek Doppler untuk kasus yang non-relativistik, di mana V-nya, VR-nya ya kan, VR-nya itu lebih kecil daripada C, lebih kecil banget ya daripada C. Persamaannya itu seperti ini, Doppler shift-nya untuk yang non-relativistik seperti ini. VR sama dengan delta lambda per lambda dikali C. C ini apa? C ini adalah kecepatan cahaya. Delta lambda ini apa? Perbedaan panjang gelombang. Terus lambda ini apa di bawah ini? Panjang gelombang pengamatan ya. Nah, di mana di sini kalau kalian lihat Doppler shift dengan spectral resolution itu ada yang mirip nih variabelnya. Di mana kalau ada VR, di VR ini variabelnya delta lambda per lambda. Sedangkan R ini lambda per delta lambda. Sehingga bisa kita ubah nih persamaan Doppler shift-nya supaya kita dapat VR-nya. Karena kan kita cuma dikasih tahu resolusi spektral sama rentang spektral. Berarti kita cuma punya informasi lambda sama delta lambda. Gitu ya. Jadi bisa kita ubah nih persamaan VR-nya. Jadi seperti ini. VR sama dengan R pangkat minus 1 kali C atau R inverse ya. Karena kan ini inverse, tinggal kita pangkat minus 1 jadilah persamaan delta lambda per lambda. Yang awalnya lambda per delta lambda diinverskan atau di pangkat minus 1 itu jadi kebalik. Jadinya delta lambda per lambda. Makanya VR bisa kita jadikan sebagai R pangkat minus 1 kali C atau R inverse kali C. Kecepatan cahaya.
Nah, seperti itu ya. Kalau kita lihat, di sini bisa kita langsung nyari untuk nilai VR-nya. Di sini kita akan dapat nilai VR-nya itu dalam rentang juga. Kenapa dalam rentang? Karena di sini kita lihat bahwa panjang gelombang pengamatannya itu juga dalam ini ya, rentang spektral. Ada nilai minimum, ada nilai maksimumnya. Ini nilai minimumnya 100, nilai maksimum panjang gelombangnya 170, dan resolusi spektralnya ada 3 nih. Ada 3. Nah, jadi kita akan dapat juga jawaban VR-nya dalam rentang gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita mau nyari, kan di sini pasti ada dua kondisi nanti. Ada VR maksimumnya, ada VR minimumnya. Sama kayak rentang spektral ini, ada rentang spektral minimum, ada rentang spektral maksimumnya, panjang gelombang maksimum atau minimumnya. Di mana lambda ini seperti ini ya, panjang gelombang pengamatan delta lambda ini suatu panjang gelombang yang masih bisa dipisahkan atau dibedakan untuk delta lambda ini. Jadi sama aja kayak resolusi spektral si delta lambda ini. Dan kalau kita lihat dari persamaan ini, spectral resolution ini ya. Nah, kalau misalkan ini delta lambdanya turun, apa yang akan terjadi? Nilai R-nya akan naik gitu. Jadi resolusi spektralnya naik ketika delta lambdanya kita kecilkan nilainya gitu. Dan ketika kita punya lambdanya dinaikkan, diperbesar nilainya, itu maka R-nya itu juga akan ikut diperbesar gitu ya. Karena kan dia sebanding dengan lambda. Sedangkan R berbanding terbalik dengan delta lambda. Makanya di sini tandanya juga kebalik. Ketika delta lambda menurun, R-nya bakal naik. Ketika lambda naik, maka R-nya juga naik karena dia sebanding. Nah, di sini berarti kita harus tinjau dua kondisi di mana R-nya saat maksimum dan saat minimum, di mana resolusinya itu bisa kita maksimalkan dan bisa juga kita minimalkan dengan nilai. Kalau kita lihat ketika kita mau memaksimalkan R-nya itu kan berarti kita harus pakai ini kan lambda ya, terus ini delta lambdanya kan. Nah, ini delta lambdanya. Kalau kita lihat, ketika kita mengambil nilai maksimal dari lambda, yaitu 170, dan meminimalkan nilai delta lambda, yaitu 1,3, maka kita akan dapat kondisi R max. Gitu ya. Jadi, ketika resolusi spektralnya maksimum, nanti kita substitusi nanti R max-nya dan R minimumnya dapat nanti rentang VR-nya. Kalau misalkan setelah itu baru kita bisa ini ya, membuktikan opsi B. Nah, sekarang kita akan kerjakan mulai dari R1 dulu dalam kondisi 1 ya. Nih, dalam kondisi 1 kita akan membuat lambda satunya dalam kondisi yang ini ya, batas atasnya. Terus untuk kita membuat maksimal berarti kita akan pakai delta lambdanya 1,3 supaya ini nilainya maksimal gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini tentang yang naik turun ini nilainya. Terus untuk kondisi 2 kita akan membuat nilai R seminimal mungkin ya, seminimal mungkin itu artinya lambdanya yang paling kecil, lambda 2-nya yang paling kecil, delta lambdanya yang paling besar 5 nanometer. Sekarang kita akan masukkan ke persamaan B ini. Nih, R1 sama dengan lambda 1 per delta lambda 1. Ini kita tinjau dua kondisi supaya kita nanti dapat VR-nya dalam rentang gitu ya. Nah, sekarang kita masukin aja nih. R1 sama dengan 170 dibagi 1,3 dimasukin langsung dapat R1-nya. Ini R1 ya, kenapa jadi R2? Ini harusnya R1 ya. Ini salah tulis. Ini R1 gitu ya. Nah, ini R1 gitu ya. R1 itu 130,77 gitu ya. Jadi ini merupakan ini ya, resolusi spektral si ini kondisi maksimum. Terus sekarang kita akan tinjau kondisi 2-nya, R2 sama dengan lambda 2 per delta lambda 2. Sama aja stepnya, jadi kita tulis, masukin, terus dapat nanti R2-nya 20. Dan sekarang kita akan masukkan ini ya ke persamaan VR yang ini. VR sama dengan R pangkat minus 1 kali C. Sekarang kita masukkan ke kondisi pertama. Jadi VR1 sama dengan R1 pangkat minus 1 kali C. Di mana C ini merupakan kecepatan cahaya ya, yang nilainya seperti ini. Nih, R1 kita tulis ulang, diinverskan, dan untuk C itu nilainya 2,99 kali 10 pangkat 5 untuk satuannya yaitu kilometer per second ya. Untuk meter per second pangkat 8, kalau kilometer per second pangkat 5. Nah, sekarang kita langsung aja dapat hasilnya. Ini PR1 itu sama dengan 2286 km second pangkat minus 1.
Nah, sekarang kita akan masuk ke kondisi 2-nya. Berarti VR2 sama dengan R2 pangkat minus 1 kali C. Kita ulangin lagi, masukin R2-nya. Nanti jadi seperti ini. VR2 sama dengan 20 inverse kali 2,99 kali 10 pangkat 5. Nanti dapat satuannya dalam kilometer per second juga, atau kilometer second pangkat minus 1. Nah, kalau kalian lihat nih, dapat nih udah ada rentang VR-nya. Nah, ini kan VR1 tadi, dia berarti dalam kondisi minimum. Kalau VR2 itu batas atasnya atau kondisi maksimalnya yang bisa dideteksi oleh emus kecepatannya, kecepatan radialnya. Gitu ya. Nanti kita dapat rentangnya seperti ini. Nah, rentang VR-nya ada di 2286 sampai 14.950 km second pangkat minus 1. Nah, artinya apa? Nah, si emus ini kan gini ya, ada di rentang ini, ada di rentang segini ya, 2286 sampai 14.950. Yaitu 2295 kan ada di antara ini. Sehingga bisa dideteksi jawabannya ya. Nih, jadi nilai VR sama dengan 2295 berada di rentang pengukuran emus. Ini 2286 sampai 14950. Ini kan hampir mendekati batas bawah ya, tapi dia masih bisa diukur. Sehingga ini jawaban B bisa kita anggap sebagai benar. Nih, benar. Nah, sekarang lanjut yang C. emus dapat digunakan untuk mendeteksi garis spektral hidrogen alfa dari Mars. Ini alfa ya, bukan A. Nah, jadi ada yang baru lagi nih persamaan yang harus kita pakai untuk mencari garis spektralnya. Dari hidrogen alfa ini garis spektral spesifik ya, kita nggak bisa pakai R ini, dimana kita akan menambahkan lagi suatu rumus ya. Ini kan ada dua rumus, berarti kita tambah lagi rumusnya. Dimana nanti kalau misalkan kita mau mencari suatu panjang gelombang dari hidrogen alfa, itu kita bisa pakai yang namanya persamaan Rydberg. Seperti ini ya. Nih, persamaan Rydberg itu persamaannya seperti ini. 1 lambda sama dengan R kali dalam kurung 1 M kuadrat kurang 1 N kuadrat. Ini M lebih kecil dari N. Itu sudah pasti ya. Nih, M itu lebih kecil dari N. Nah, sudah. Terus R ini bukan resolusi spektral ya, bukan sama dengan yang persamaan spektral resolution ini, tapi beda. Terus R yang di persamaan Rydberg ini apa dong? Nah, R ini adalah merupakan konstanta Rydberg yang ada nilainya. Nilai konstanta Rydberg itu sekitaran segini ya. Konstanta Rydberg itu kalau nggak salah R-nya berarti sama dengan 1,09678800. Satuannya meter pangkat minus 1. Ini ya untuk nilai konstanta Rydberg di persamaan Rydberg ya. Jadi bedain ya. R di sini bukan ini lambda per delta lambda, bukan. Tapi R ini merupakan konstanta ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau nyari yang C, itu hidrogen alfa, ini kan ada M dan N. Nah, M dan N ini variabel apa? Jadi M dan N ini merupakan kulit ya. Jadi kulit hidrogen keberapa gitu ya. Nah, kalau misalkan dia hidrogen alfa itu identik dengan Balmer. Nih, seperti ini. Jadi, untuk hidrogen alfa, M-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 3. Ini merupakan deret Balmer ya. Deret Balmer yang menyatakan hidrogen alfa dengan M-nya sama dengan 2, artinya kulit kedua, dan kulit ketiga. Dia dari kulit ketiga pindah ke kulit 2, jadi dia menghasilkan energi gitu ya. Nah, berarti dia juga akan ada panjang gelombangnya gitu. Nanti sekarang kita akan langsung aja masukkan nilai M dan N serta rumusnya. Jadi seperti ini. 1 lambda sama dengan R dalam kurung kali 1/2 kuadrat kurang 1/3 kuadrat gitu ya. Nanti tadi kan persamaannya 1/M kuadrat kurang 1/N kuadrat. Kita substitusi dan sekarang kita definisikan nilai R-nya atau konstanta R-nya kita definisikan jadi seperti ini. 1 lambda sama dengan 10967800 dikali dalam kurung 1/2 kuadrat kurang 1/3 kuadrat. Ini satuannya apa? Meter pangkat minus 1 ya. Ini masih satuan meter pangkat minus 1 karena persamaan Rydberg dengan konstantanya itu tadi dalam satuan meter pangkat minus 1 gitu ya. Nah, sekarang kita hitung untuk 1 lambdanya dapat 1,5233 kali 10 pangkat 6. Nah, kalau lambdanya berapa? Lambdanya tinggal kita pangkat minus 1 aja kedua sisi gitu ya.
Nih, kalau seperlambda kita inverskan jadi lambda. Kalau misalkan ini kita inverskan nanti dapat jawabannya lambdanya dalam meter seperti ini. 6,5647 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, kita ubah ke dalam nanometer. Jadinya 656,46 nanometer. Nih, jadi artinya apa? Nilai HA-nya tidak berada di rentang spektral emus sehingga tidak bisa terdeteksi gitu ya. Karena kan rentangnya di luar spektral emus ya. Dimana spektral emus itu tadi panjang gelombang pengamatannya ada di rentang ini ya. Ada di rentang 100 sampai 170 nanometer. Ini rentangnya untuk ini panjang gelombang pengamatan dari spektral emus ini ya, dari spektograf emus ini. Nah, seperti itu. Makanya karena ini di luar rentang, jadi nggak bisa terdeteksi gitu ya. Nih, kalau misalkan kita dapatnya tadi misalkan hidrogen alfanya kita dapat 150 nanometer. Nah, kan dia ada di antara ini ya, 100 dan 170, berarti bisa dideteksi. Nah, karena ini di luar, ya udah nggak bisa dideteksi gitu ya. Nih. Nah, sekarang kita lanjut yang D. Kita lihat dulu ya. Yang D apa nih? Berarti ini C benar ya? Kok C benar? C salah ya? Karena kan tadi dia di luar ya. Kita dapatnya 6564. Sedangkan rentangnya ini tadi 100 sampai 170. Sekarang garis liman tidak dapat dideteksi oleh emus. Ini liman apa ini maksudnya? Liman alfa atau liman beta? Kita anggap liman alfa aja ya. Karena seingat saya ini ditanyanya liman alfa gitu ya. Sama kayak hidrogen alfanya. Berarti kita sama juga nih pengerjaannya, konsep pengerjaan dengan opsi C tadi. Kita disuruh mencari garis spektral dari liman alfa. Tadi kan hidrogen alfa ya. Nah, kita pakai persamaannya sama juga. Ini, 1/lambda sama dengan R kali 1/m kuadrat kurang 1/n kuadrat, di mana M lebih kecil dari N. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ya, untuk yang D-nya pengerjaannya. Nah, kita lanjut yang D. Untuk liman alfa, M-nya itu sama dengan 1 dan N-nya itu sama dengan 2. Ini deret liman ya. Jadi ketika kondisi suatu elektron di atom itu dari kulit kedua itu pindah ke ground state-nya atau kulit pertama gitu ya. Nah, seperti itu dan sekarang kita langsung masukin aja nih nilai 1 dan 2 ke persamaan Rydberg tadi. Jadi seperti ini. 1/lambda sama dengan R dikali 1/1 kuadrat kurang 1/2 kuadrat. Nah, nanti R-nya kita definisikan lagi sama kayak yang di atas ya, sama kayak di opsi C, kita definisikan jadi seperti ini. 1/lambda sama dengan 10967800 kali 1/1 kuadrat dikurang 1/2 kuadrat. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Nih, 1/lambda sama dengan 8,2258 kali 10 pangkat 6. Ini masih satuannya meter pangkat minus 1. Nah, setelah itu kita pangkat minus 1 kedua ruas. Jadi seperti ini nanti. Lambda sama dengan 8,2258 kali 10 pangkat 6 dipangkatkan minus 1. Nanti hasilnya lambdanya kita dapat dalam meter seperti ini. Lambda sama dengan 1,2156 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, kita seperti biasa ya, ubah ke nanometer. Karena kan tadi rentang spektralnya dalam nanometer. Jadi 121,56 nanometer. Nah, ini ya untuk garis rentang liman alfa. Artinya apa? Ini kan bisa dideteksi dong. Jadi artinya nilai liman alfa itu berada di rentang spektral emus. Sehingga bisa dideteksi oleh si emus ini ya, spektograf emus ini bisa dideteksi. Ini. Karena kan tadi rentangnya 100 sampai 170. Nah, 121,56 itu kan ada di antara nilai kedua ini ya. Jadinya bisa dideteksi. Nah, sekarang untuk yang E. Nih, kita lihat lagi untuk opsi yang E. Urutan resolusi spektral dari yang tertinggi ke yang terendah adalah 5 nanometer. 1,8 nanometer dan 1,3 nanometer untuk yang terendah. Jadi ini maksudnya kayak suatu kekuatan ya. Jadi suatu kemampuan si spektograf emus ini itu yang paling kuat tentang resolusi spektralnya ketika memakai delta lambda yang berapa gitu ya. Nah, sampai yang terendah gitu. Karena kan ini resolusi spektral. Jadi seberapa kuat atau kemampuan dari spektograf untuk bisa membedakan panjang gelombang tertentu. Jadi artinya resolusi spektralnya bakal semakin tinggi gitu ya, semakin kuat kemampuannya. Nah, tadi kan saya bilang
ini kan resolusi spektral itu sebagai delta lambda. Artinya ketika delta lambdanya kecil, R-nya besar, R-nya bernilai besar. Artinya apa? Resolusi spektral atau spectral resolutionnya itu akan menjadi tinggi atau menjadi kuat, kemampuannya semakin kuat gitu ya untuk membedakan suatu panjang gelombang tertentu gitu. Makanya untuk urutan resolusi spektral dari yang tertinggi ke yang terendah itu harusnya terbalik, karena kan nilai delta lambdanya kita akan ambil yang paling kecil yang paling besar ke yang paling besar gitu ya. Makanya delta lambdanya ini harusnya untuk resolusi kekuatannya ya, resolusi kekuatan dari spektral ini ketika nilainya dari tinggi ke rendah itu harus delta lambdanya dari rendah ke tinggi. Artinya delta lambdanya 1,3, 1,8 dan 5 nanometer gitu ya dari tinggi ke terendah. Kalau misalkan dari terendah ke tertinggi baru harus delta lambdanya yang dari tertinggi gitu ya. Jadi kebalik. Karena kan R sama dengan R sama dengan seper delta lambda, artinya R berbanding terbalik dengan delta lambda. Ketika R besar, delta lambda harus kecil. Nah, kalau misalkan kita mau memaksimalkan, mau memperkuat resolusi spektral, delta kecilnya harus kita buat seminimal mungkin. Gitu ya. Paham kan? Nah, seperti itu berarti kita dapat bahwa urutan resolusi spektralnya dari yang tertinggi ke terendah, delta lambdanya harus dibalik dari terendah ke tertinggi. Jadi, jawabannya 1,3 nanometer, 1,8 nanometer, dan 5 nanometer untuk yang terendah. Yang tertinggi 1,3. Ini jawabannya yang paling benar. Nah, kalau kita lihat yang opsi E ini salah berarti ya? Salah. Nah, opsi E salah. Ini opsi E salah. Nah, oh iya tadi kita belum ngecek opsi D benar atau salah ya. Nah, di ini kan tadi dia bilang D itu tidak dapat dideteksi garis liman alfa. Sedangkan tadi jawaban kita apa? Nah, jawabannya itu ada di rentang spektral emus sehingga bisa dideteksi, sehingga yang D pun juga salah gitu. Karena kan di sini dibilangnya nggak dapat ya, nggak dapat dideteksi. Jadi ini salah juga. Nah, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 ini itu cuma ada satu jawaban yang benar ya, walaupun ini pilihan ganda kompleks tapi malah satu aja yang benar, yaitu opsi B untuk kasus kecepatan radialnya sebesar 2295 km second pangkat minus 1. Nah, sekian saja ya untuk pembahasan soal nomor 5 pada OSNP Astronomi tahun 2024 kali ini. Terima kasih banyak karena sudah menonton. Nantikan pembahasan soal selanjutnya ya. Dadah!